Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari SHP 1220666, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi queue atau antrian. Nah, apa sih itu queue? Nah, kita akan mengulas dulu, kita sudah bahas mengenai stack. Nah, sebenarnya queue dan stack itu hampir sama, tapi dia bedanya itu di prinsipnya. Nah, kalau stack dia kan tumpukan, jadi yang terakhir masuk dia juga yang harus keluar karena dia merupakan tumpukan. Dia itu last in first out, dia mempunyai prinsip last in first out untuk stack. Jadi kalau untuk stack itu yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. Nah, berbeda dengan queue. Nah, queue ini merupakan di antrian. Nah, sebagaimana antrian, yang pertama datang itu pasti pertama keluar, yang artinya itu first in first out, masuk pertama pasti keluar pertama juga. Nah, terus elemen itu dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Jadi urutan penghapusannya itu dari yang terlama sampai yang terbaru. Nah, contohnya, di sini ada contoh bahwa orang-orang yang menunggu untuk masuk ke taman hiburan, sebagaimana itu kita harus mengantri. Jadi yang pertama datang pasti pertama masuk, dan untuk pelayanan itu pasti yang pertama datang duluan. Nah, terus ada panggilan telepon yang dialihkan ke layanan pelanggan. Nah, terus kita masuk ke tipe data abstrak view. Nah, secara formal, tipe data abstrak view mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian. Jadi yang dihapus itu mulai dari elemen pertama, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Jadi yang dihapus itu bagian pertama, atau bisa dibilang indeks ke 0, dan yang untuk masuknya atau untuk penyisipan elemennya itu dibatasi untuk bagian belakang urutan saja. Jadi kalau ditambahkan itu dia akan bertambah di belakang, dan kalau dihapus itu dia menghapus yang pertama. Nah, dan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan ini. Nah, antrian tipe data abstrak view dengan tipe data abstrak mendukung dua metode dasar. Nah, ini dua metode dasar sama dengan stack. Kalau stack kan dia itu push dan pop. Push dan pop. Push dan pop untuk stack. Dan sedangkan kalau untuk queue itu NQ untuk menambahkan sebuah elemen ke belakang, dan DQ untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Ini akan terjadi kesalahan jika kosong. Terus ada untuk metode pengakses tambahan, ini key first ini mengembalikan referensi elemen untuk antrian yang paling depan tanpa menghapusnya. Jadi ini fungsinya kalau di stack itu top, dia top itu mengambil paling atas. Nah, kalau di queue dia itu mengambil paling depan atau orang yang pertama masuk. Nah, terus queue is empty itu dia itu mengembalikan dua nilai true dan false. Nah, jika queue-nya kosong itu maka akan mengembalikan true, dan jika queue-nya kosong itu akan mengembalikan nilai true. Jika kalau ada isinya, queue-nya ada isinya, itu akan mengembalikan nilai false. Kita langsung saja membuat kodenya. Dan saya sudah buatkan folder yang bernama queue.
Pertama saya membuat kelas yang bernama itu Q. Kita definisikan dulu konstruktor functionnya dengan div ini. Ya di sini kita buat salah satu cell data. Ini kita buat sebuah array kosong. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ada dua fungsi utama, yaitu untuk menambah dan menghapus. Yang pertama kita tambah dulu nq nq. Nah, untuk menambahkan sebuah data kita butuh sebuah parameter. Nah, sebuah parameter objek untuk merepresentasikan sebuah objek nq. Nah, untuk menambahkan itu kita bisa data. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa di Q itu dia itu menambahkan hanya bisa menyisipkan data pada elemen paling belakang. Jadi ini kita pakai expand, ini menambahkan otomatis menambahkan elemen ke belakang barisan. Nah, terus untuk selanjutnya itu kita butuh DQ. Nah, tapi di DQ kita harus periksa apakah dia kosong atau tidak. Nah, kalau kosong itu akan mengembalikan sebuah error. Kalau tidak, ya dia akan menghapus elemen yang ada. Jadi kita buat dulu function isEmpty nya. isEmpty kita return len self.data. Itu kita akan sampaikan dengan nol. Kita buat lagi. Nah, terus di sini kita buat DQ nya. Nah, DQ itu tidak itu tidak membutuhkan parameter karena otomatis yang dihapus adalah elemen pertama. Jadi untuk menghapus elemen pertama kita periksa dulu apakah ini isEmpty jika kosong maka kita raise di bawah Q is empty. Nah, jika tidak kita return
self.data. Nah, bisa dilihat bahwa untuk pop ini dia defaultnya itu kelas index. Nah, tapi kita bisa menentukan indeksnya di sini. Jadi karena dia itu kita menghapus satu, maka kita ganti dengan 0. Oke, karena sudah, kita tambahkan lagi function tambahannya seperti first. SMP yang sudah untuk mengembalikan yaitu jika kosong. Untuk len kita harus menambahkan len. Nah, kita di sini ada term ini gampang aja, kita terus saja panjang dari elemen pada self.data. Nah, terus kita ngambil itu yang first. Nah, yang first ini sama dengan di queue. Ini kita tidak bisa ngambil kalau datanya ini kosong, queue-nya ini kosong, jadi kita percaya ini pin sudah selesai. Terus SMP terus Q is empty. Nah, jadi kita return. Nah, kalau tidak ini kan kalau benar kita res Q is empty. Nah, kalau tidak kita return self.data index ke 0. Nah, terus kita coba buat implementasi ini. Kita butuh dev str. Nah, ini sebenarnya tidak masuk ya di function tambahannya, tapi ini untuk kita ketika kita print Q-nya itu merepresentasikan nilai asli, bukan sebuah alamat objek atau alamat memori. Jadi kita return data. Oke, sekarang kita bisa print. Jadi kita buat sebuah objek Q. Kita pakai Q. Nah, kalau kita print Q nya, kita akan mendapatkan sebuah array kosong karena memang masih masih kosong, memang belum ada isinya. Nah, kalau kita di Q, dia akan error sebenarnya. Nah, Q ini Q is empty. Oke, kayaknya kita butuh satu kelas supaya ketika kita salah kita bisa membalikkan itu. Nah, kita buat kelas MP. Ini terus namanya exception.
Nah, supaya nanti kita dari error itu dia sampai ini dia memberikan type error exception must derive from that exception. Jadi kita bisa, nah di sini kalau kita kosong, jadi dia akan mengembalikan empty, q is empty. Oke, karena dia sudah, karena empty itu tidak bisa dihapus dong, karena kan memang nggak ada elemen kan di dalamnya. Oke, kita push dulu, kita enq, so kita ngikutin yang di slide aja. Nah, itu enq 5 dan 3, 5 3. Ini harus ditutup ke bawah. Ini coba lihat, dia ini 5 dan 3. Dan kalau kita nggak mau ngambil panjangnya, kita tinggal q when q. Nah itu panjangnya 2, ini ada elemen 0 dan 1, jadi 2. Dan terus, nah di sini kita buat kita bisa dq, dan saya coba kita dq ya. Tahap saja dq. Nah kalau kita dq ini akan 3, 5 nya akan hilang dan panjangnya menjadi 1. Nah jadi kalau kita maju SMP SMP upload SMP, makanya kita sudah bikin satu angka. Oh ternyata false ya, karena memang ini itu masih ada isinya, jadi nggak kosong ya kan, jadi is empty. Is empty itu bernilai false. Ya langsung kita ambil saja untuk yang versinya. Kita tambahin satu elemen karena kita udah hapus, tambahin satu, tambahin 7. Ini 2 tuh ya, agak beda. Nah 327. Nah 3 ini adalah panjangnya. Nah, kita bisa ngambil yang paling depan itu siapa sih? Terus oke. Nah yang paling depan itu adalah elemen 3. Nah kalau kita dq, dq di sini harusnya elemen itu adalah 2, dan ke 2. Lanjut. Nah implementasi internet itu berbasis array. Nah ini kan kalau kita ini strukturnya ini sangat simple. Itu kita bisa nambah, hapus, sama delete menggunakan perintah dari Python itu sendiri. Dan sebenarnya kita bisa membuat tuh lebih kompleks. Nah, kita buat yang lebih kompleks videonya. Tidak masalah sebenarnya. Ya kita buat lebih kompleks. Nah misalnya untuk server datanya ini kita bisa tentuin kapasitinya misalnya 10. Ini untuk capacity defaultnya itu 10. Terus serve dot
self.n ini untuk jumlah data yang masuk. Jadi jumlah orang yang mengantri itu berapa. Nah karena kita belum ada, jadi kita tentukan dulu 0. Terus self.firstnya itu kita kasih 0 juga. Oh dia ngambil apa ya, function ini ya. Ini kasih besar lah. Oke, self.f aja ya, self.f terus kita kasih 0 karena kan belum ada data otomatis. Self.f nya itu kita kasih ke 0 atau indeks ke 0. Oke, nah kalau begini, kalau kita print view-nya ini hapus gitu. Jadi kita print. View is empty. Oh ya, ini nggak boleh sih. Berarti sini kita kasih 0. Ini kita punya 10. Jadi kalau kita menghapus satu elemen bagian depan itu dia tidak akan digantikan, dia tetap 0. Kita udah hapus tuh 0 dan bagian depannya itu dia akan maju. Bagian belakangnya sebenarnya yang kayak gini sih sebenarnya sudah bisa, tapi ada yang lagi kan maju. Itu berbasis apa ya? Nah di sini kita buat dulu self.size-nya. Oh ya, karena kan kita punya kapasitas utamanya itu adalah 10. Jadi kapasitas defaultnya itu 10. Jadi kita tanya dulu deh. Kita tanya dulu kalau belum full jika ini. Nah kalau belum full maksudnya gimana? Jika self dan self.data. Ini kan itu kapasitas yang ada, yang tersedia. Kapasitas yang tersedia itu adalah 10. Nah bagaimana cara kita tahu? Kita matikan dulu ini, kita panggil selfnya. Nah ini sebenarnya tadi ini ada 10. Nah, jadi itu 10 defaultnya kan 10 itu sama dengan self.n. Nah jika apa ya, datanya itu sama dengan jumlah elemen yang masuk, itu kita tambahkan self.n. on self resize itu 2 kali panjang self.data. Jadi nanti akan di resize 2 kali panjang dari self.data. Kita udah available. Oke. Kita kasih elemen yang ada, misalnya elemen yang ada. Oke. Tersedia available.
kita kasih apa ya, ini tuh dan ini ini ada. Oke, kita kasih oke ada belum saja ini apakah elemen ini apa ya? Nah, elemen ini kita masukkan gimana, karena kita nggak perlu set open lagi jika terus kan, jadi kita ngambilnya self.form kita tambah self.n. Ini self.n ini nilai yang data .n, ini kita person dengan len self dot. Nah, nanti kita masukkan itu self data index ke elemen itu sama dengan objek. Kita bisa masukkan ini kayak gini. Nah, jadi semisal saya punya untuk masukin aja dulu ya, untuk melakukan pengetesan, misalnya kita masukkan sendiri. Ada yang salah, oh ya, harus bukan self data. Clear dulu. Nanti dia akan terusin ke sama, terus kita tambah lagi satu. Yang harus ini di apa ya? Kita dulu self.x, self.m. Oh ya, self.size kita harus tambah sih, supaya self.n nya kita harus tambah, bahwa kita konfirmasi bahwa dari yang masuk satu ya kan. Self.n nya kita harus sama dengan satu. Nah, jadi kita konfirmasi bahwa ada elemen satu elemen yang masuk. Jadi kita jalankan ini dari. Nah, untuk yang ini maksudnya gimana? Nah, misalnya untuk elemen count itu satu udah ada, terus self.n itu self.f nya itu self.f itu 9 ya, plus n. Yang self.f nya kan 0 plus 1 ya, jadi ya sebenarnya sama deh. Untuk di deck ini sebenarnya udah betul decknya, jadi kita mau penambahannya itu kita sama bisa saya review kita dia SMT character index untuk dimasukkan index self data self data
ini kita sambil untuk 0, jadi kita jadi kita ngambil suatu data yang indeks ke yang front itu kita kasih 0. Nah, terus di sini self.f nya itu kita ganti self.f itu sama dengan self.f kita tambah 1, terus kita pesan dengan self.n nya. Kita hasil yang self.data. Nah, kenapa kita ngambil self.data? Jadi semisal self.f nya itu masih 0. Nah, 0 tambah 1 kan itu 1. 1 modulus 10 itu sama dengan 1 modulus 10 sama dengan 1. Jadi yang di self f nya itu jadi sama dengan 1, kan kita mulai dari 0. Terus self f nya itu sama dengan 1. Kita return indeksnya, yaitu kita kasih di sini u titik dq, otomatis yang sebenarnya akan terhapus. Nah, seperti ini 9 di 0. Nah, kalau saya soal lagi ini kan kelihatan 6 semua, tapi kita mau lihat itu cuman nilai yang masuk aja. Walaupun yang panjang 10 ini kapasitasnya dari itu 10, kita mau ngambil yang apa ya, kita mau ngambil pesertanya aja, yang mungkin kan kita mau lihat semuanya. Nah, jadi kita buat ulangan, kita buat tarik dulu data. Jadi for i in self dot data, kita bisa kasih logika bahwa if ini itu tidak sama dengan non, itu kita ini kita upkan ke data, terus kita di sini return tr ya udah. Jadi dia ngambil yang ada indeks, yang ada apa ya, angkanya aja. Kita terus masuk lagi ini. Yang bisa kita lihat yang 9 itu dihapus dan panjangnya tetap 10, kita isi itu false. Oke, itu dia perbaikan dari apa, perbaikan dari kelas Q. Nah, jadi kan yang tadinya kita buat yang simple menggunakan penekan menambah di akhir. Dan di sini kita menggunakan sebuah kondisi untuk NQ-nya. Jika self data itu sudah sama dengan n, dan ini kebalik sih harusnya. Ini sebenarnya nggak masalah, tapi kita lebih supaya lebih enak dibaca. Nah, jadi jika jumlah elemen yang masuk itu sudah sama dengan kapasitas dari suatu datanya, maka dia ini akan di resize jadi 2 kali yang suatu data. Oke, terus untuk elemennya yang kita inputkan, dan nanti untuk ini sebenarnya indeksnya, untuk elemen indeks. Untuk indeksnya kita periksa dulu self.f nya itu kan tadi 0, dan self.n nya yang pertama itu masih 0 ya kan.
masih nol. Misalnya kita masuk first time untuk masukkan elemen ya kan, first time untuk masukkan elemen, jadi self f dan self n. Nah, karena ini nol tambah nol, maka dia persen length self data yang merupakan 10 kapasitasnya, datanya itu 10, maka 0 modul 10 itu hasilnya 0, jadi indeksnya itu ke 0 dulu, satu data itu 0, terus kita masukkan objeknya itu, kita ganti indeks yang ke 0 itu kita ganti jadi objek, terus n kita plus 1. Nah, n nya kan di sini udah 1 ya kan, 0 tambah 1 kan 1, self f nya itu masih 0, jadi self f tambah self n itu self n nya itu 1. Nah, karena dia udah 1, maka kita tambahin, karena dia udah 1 maka kita persen lagi length server datanya itu karena dia udah 1 maka kita soft n nya itu misalnya udah 1 kan, soft n nya 1 modulus 10 itu sama dengan 1 modulus 10 itu sama dengan 1, jadi yang diisi itu adalah indeks ke 1 diganti dengan complete. Nah, kalau misalnya kita sudah hapus, nah kan kalau kita hapus itu f nya bertambah jadi 2, otomatis dia akan ke apa ya, tidak akan bergerak ke samping. Oh iya, ini masih gerak ke samping, masih kalau kita tidak kasih. Oke, saya matiin dulu ini ya, saya lihat dulu kayaknya masih ada kesalahan kan, masih enggak, ini dia akan non, jadi kan ini sudah non. Nah, f nya itu udah ditambah karena tadi dulu f nya ditambah, jadi f nya itu sini 1 dan 1 ya operasinya. Jadi kalau kita tanya lagi, soft n ini kan tadi sudah 2 karena kita sudah nambahin 2 elemen, 2 elemen. Nah, jadi kalau kita, karena soft f nya itu sudah 1, karena kita habis melakukan penghapusan, maka dia itu self f tambah self f jadi 3, jadi 3 kan, kita persen apakah kita moduluskan dengan 10 itu jadi 3 modul 10 itu sama dengan 3, maka yang ditambah kita itu adalah elemen ketiga, indeks dengan indeks ketiga. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi indeks pertama, ini udah hapus lah, udah nggak ada kursi lagi untuk ini. Oke, ini kita hapus. Oke, jadi lagi gini. Oke, itu adalah penjelasan tentang implementasi IQ berbasis ATS. Nah, untuk ngambil sel F-nya ya, sel frontnya, ya kita belum q.com first, sama aja sih untuk untuk yang firstnya ini kita bisa ganti dulu, ini bukan nol. Nah, maka dia akan mengambil satu self F-nya.
udah, itu dia untuk materi implementasi Q berbasis array. Nah tadi itu ada implementasi pertama kita menggunakan event menemukan yang di akhir list, terus kita gunakan pop untuk ini implementasi yang pertama tadi untuk yang paling simpelnya. Dan ini untuk ada implementasi kedua itu adalah yang kita gunakan barusan yang ini. Nah untuk implementasi yang kita gunakan itu kita gunakan entry ya option dalam array dengan referensinya itu tidak ada. Jadi kalau kita hapus itu seperti ini, kalau kita udah hapus itu referensinya udah tidak ada, jadi kita tetap kosongkan kayak tadi, kita tetap menonkan untuk yang referensi pertama. Nah dengan kata lain, antrian dengan elemen yang bisa dikatakan disimpan dalam array yang besar. Nah terus kita implementasi array circle. Oke, baik, kita lanjut ke using an array circle array atau menggunakan array lingkaran. Nah maksudnya apa? Nah, di sini kita itu bisa mengizinkan, kita kan tadi kita membuat bahwa elemen depannya itu tidak selalu 0. Nah, kita buktikan di sini bahwa elemen depan itu tidak selalu 0. Ini ketika kita deq, ini self f nya itu tak bersatu, tak persen dengan n nya jumlah datanya. Sebenarnya ini merupakan implementasi dari array circular yang di sini. Ini kita plus 1 self f dot plus 1 kita persen. Nah di sini kan persen kan dengan panjang n, panjang apa ya, panjang dari datanya. Nah panjang dari datanya kan, nah kita persen dengan panjang dari datanya. Nah jadi elemen depannya itu akan selalu bergerak ke kanan. Jadi ketika kita hapus itu elemennya itu tidak diganti, tidak bergerak ke kiri. Jadi elemen yang tadi misalnya kita hapus indeks ke 0, nah indeks ke 0 itu tetap kosong, dan tapi untuk frontnya itu akan pindah ke indeks 1 karena indeks ke 0 itu sudah kosong. Nah terus yang nantinya ketika kita sudah mengisi sampai full, kita jelaskan pakai paint aja ya. Paint. White kita tunggu paintnya. Oke. Nah misalkan kita punya array, nah array ya, ini array ini kita buat dua kayak ini, 1 2 3. Nah misalnya kita punya kita punya 4 array, terus kita nq ini itu 1 2 3 kan, kita nq 1 ini maksudnya kita masukkan arrayment 1 2 3. Nah otomatis kan akan terisi 1 2 3. Nah ini anggaplah yang kosong ini udah 0. Nah ketika kita deq, kita jalankan operasi deq, ini satu ini akan terhapus, ini akan terhapus. Nah jadi sini kosong kan, menjadi kosong. Nah frontnya tadi sebenarnya f nya tadi itu kan di sini, f nya tadi itu di sini. Nah karena kita hapus di deq ini kan itu ada f sama dengan f plus 1. Sorry aja tulisannya soalnya pakai laptop. Plus 1 ini kita persen dengan
ini kita moduluskan, versinya itu modulus ya, kita moduluskan dengan dengan jumlah array-nya atau length panjang datanya. Banget itu tulisannya. Nah, jadi kita untuk ketika tadi Q ini kan hilang satu, artinya F-nya itu di 0 kan tadi. Oke, kita belum di Q deh. Nah, kita masukkan dulu yang ini kita masukkan. Nah, jadi masuk 1 2 3 otomatis frontnya itu kan tadi ya default frontnya itu kan 0 kan, kita belum buat apa-apa gitu. Nah, ketika kita DQ di sini ada terjadi operasi. Nah, di sini operasi. Di sini terjadi operasi yaitu bahwa F-nya itu ketika kita DQ itu F-nya itu berpindah atau frontnya itu berpindah. Nah, di sini kita hapus, otomatis situ ada perpindahan F, yaitu F plus 1% length. Jadi F nya kan itu kita mulai dari 0, kita plus 1. Nah, 1% misalnya kita punya apa ya, kita punya elemen 4, 1/4 itu sama dengan 1. Otomatis di sini itu F nya itu kan sama dengan 1. Otomatis karena array itu dimulai dari 0, maka berarti F nya itu pindah ke sini. Nah, F nya itu pindah ke sini kedua. Nah, semisal kalau kita NQ lagi, kita NQ lagi 4 5 6 4 5 6. Nah, di sini kan tinggal dua kapasitas di belakang, 4 5. Nah, terus ini 6 nya simpan. Nah, 6 nya nanti itu akan disimpan di 0 sini, indeks ke 0. Jadi itulah kenapa disebut dengan array circulary. Nah, walaupun ini di depannya indeks ke 0 itu 6, itu dia akan dianggap sebagai front. Kenapa? Karena frontnya itu adalah 2. Jadi dia itu sebagai dia itu kayak ngisi ruang, tapi itu kayak udah dijadwalkan gitu. Misalnya kita punya nomor urutan 1 2 3. Nah, walaupun kursi itu sudah diisi tapi urutan kita lebih duluan, maka kita duluan dong yang dipanggil. Oke, lanjut saja. Nah, untuk implementasinya itu ada di sini. Ini ya yang resize, kita cari yang resize ya. Nah, nanti akan di resize satu work plan all. Sebenarnya untuk yang ini tuh untuk kita misalnya kalau kita misalnya yang ini untuk resize ya, misalnya kita punya array ini udah full ya kan, full, tapi kita mau nambah mau nambah array lagi, mau nambah pelanggan lagi, ternyata ada pelanggan ketujuh yang masuk, otomatis nanti di resize nya itu nanti itu di resize tuh 2 kali apa ya, di resize itu capacity. Nah, kita kasih kapasitinya berapa. Nah, kapasitas yang diminta itu tadi tuh jadi 2 kali apa ya tadi kalau di codingan kita. Kalau codingan kita itu nanti diminta, sebenarnya sudah ada implementasi resize, tapi sebenarnya belum ditulis ya kan, belum dibuat fungsinya. Sengaja tadi nggak dijelaskan karena memang belum dibuat fungsinya. Jadi, nah nanti itu kita range datanya kan kita 10. Nah, kali 2 itu 20. Oke, kita implementasinya kita gunain aja ya 4 punya, kita punya 5 apa ya, 5 jumlah data panjangnya aja. Kalau misalnya kita masukkan jumlah data itu 2 kali 5 itu kan 10, otomatis kapasitinya di sini tuh 10.
Nah, kita buat try satu data dengan indeks ke-10, dan nanti world ini self.from sebenarnya kita bisa gunakan self.from aja kan. Nah, self.k nya ini data ke indeks TK. Kita isi dengan old.world. Oke, kita nggak masalah. Oke, kita implementasiin aja dulu ya kan. Yang oke, kita def resize itu kita harus tentukan selfnya dengan kapasitinya. Nah, kapasitinya itu gimana? Nah, kita buat dulu, kita simpan dulu old datanya, old data ini itu self.data. Ini adalah old datanya. Nah, nanti kita self.datanya itu self.datanya itu kita kasih array dengan isi unknown, itu kita kali dengan capacity yang kita inginkan. Nah, nanti bukan work sini, kalau kita work ya, sini dia ngatain work. Kita buat data yang tersedia deh, data available, data yang ada ya kan, ya data yang sudah ada sebelum kita ubah namanya available. Nah, data available ini kita kasih self dot. Oh, ini enggak, ini bukan data available, ini out data. Oke, kita work aja itu self.f. Nah, self.f nya kan itu nanti akan bertambah kalau kita di queue. Nah, terus kita buat kita buat kurangan. Nah, for k in range self.n, kenapa kita ngambil self.n? Jadi kita ngulang itu untuk memasukkan jumlah data yang ada, karena self.n itu merepresentasikan jumlah data yang masuk ke dalam queue kita. Jadi dia itu tidak akan menghitung non, tapi dia menghitung data yang sudah masuk. Nah, ini adalah nq. Nah, kita masukkan data, n nya itu akan bertambah. Self.n, nah mana dia ini? Oke, kita tambahin bahwa data self.data indeks TK itu sama dengan old data itu indeks world. Kita ambil persen 1, ini sebenarnya sama dengan yang ini guys. Kita persen lagi persen 1 data. Oke, plus 1. Oke, kita masukin, kita persen dengan len self data. Oh ya, ini harusnya ini, oh iya, all data itu harusnya work aja, work. Nah, nanti work kan itu ngambil dari bagian depan. Saya salah. Nanti self.mf nya ini kita ngikutin yang ini ya. Work, oh ya, lupa kalau namanya work ya. Work itu kita ngikutin 1 plus self.f itu kita plus 1, terus worknya yang gitu 1. Worknya itu kita plus 1, terus kita persen, mana persen, kita persen len all data. Tapi ini kita kasih dalam kurungnya karena
modul itu akan dikerjakan duluan ketimbang dengan penjumlahan. Nanti kita buat bahwa self.from itu kita kasih mulai dari 0 lagi. Nggak masalah karena kita buat array baru ya kan, kita buat array baru otomatis kita nambahinnya ya dari front ke akhir. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu kayak gini guys. Nah, kita mau tambah array, kita mau nambahin arraynya kan. Nah, misalnya kan kita udah full tapi kita mau nambahin E lagi ya kan. Kita MQ lagi pelanggan ketujuh. Kita MQ pelanggan ketujuh. Nah di sini kan kita punya kondisi jika line datanya itu jumlah data yang masuk dengan panjang datanya itu sudah sama, maka kita resize 2 kali ya kan, 2 kali line size datanya. Nah jadi di sini kita akan buat array dengan panjang yang lebih 2 kali lebih panjang dari array sebelumnya. Nah misalkan array kita di situ kan 5, jadi sini kita buat 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sih. Oke, 9, 10. Nomor saja. Oke, kita sudah punya 10. Ini array baru yang sudah di resize ya. Nah, tapi kita punya old data tadi. Kita punya old data itu 6245 dengan frontnya itu dimulai dari 2345. Nah, karena kita nge-resize, di sini kita lihat ya yang resize. Karena kita nge-resize, yang dimana kita masukkan data yang ke K itu kan ini 4K K-nya itu dimulai dari 0 ya kan. K-nya dimulai dari 0. Data yang ke K itu old.wall. Nah, wall-nya ini merupakan representasi dari F atau front. Jadi yang diisi duluan di indeks ke 0 itu adalah 2, terus 3, 4, 5. Nah, baru D6-nya. Nah, kenapa kayak gini? Nah, bisa kita lihat di sini. Ketika kita nambahin ya kan. Nah, ketika kita buat self.data K yang ke K outward. Nah, wordnya ini kan kita mulai dari apa ya 0. Nah, wordnya tadi kan 2 karena kita ngambil self.from-nya kan, self.from-nya kan 2. 1 sih, 1 maksudnya nilainya 2. Nah, kita masukin deh untuk yang indeks ke 0 itu 2, indeks ke 3 itu terus wordnya itu plus 1, wordnya plus 1 tadi kan di 1 jadi 2 persen berapa, 2% 4 ya, 2% 4 itu ini masih data kita ke data kita kan jumlahnya 5, line-nya 5. Oke, ini line-nya 5 kan. Nah, 2% 5 itu 2, 3% 5 itu 3, 4% 5 itu 4. Terus pas 5% 5 itu 0. Jadi kita periksa lagi deh, indeks 0 itu ada enggak? Oh, ternyata ada. Itu 6. Jadi kita masukin dulu 6-nya. Kita masukin 6-nya karena ini akan diulang sesuai dengan banyak n-nya. Banyak nilai n-nya. Ini nilai n-nya, terus kita masukin deh 6. Nah, nanti 7 NQ-nya. NQ yang ke-7 ketika kita sudah mengubah, nah ini kan diubah dulu. Terus kita tambah deh software n index, kita masukin ke 7. Jadi F-nya jadi indeks mana?
F-nya itu jadi 0 lagi guys, jadi 0. Mungkin teman-teman semoga paham sih. Oke, kita lihat dulu deh gitu. Nah, ini kan kita pop. Nah, ini kita print popnya tapi nggak kelihatan nih DQ-nya. Bukan pop sih, DQ. Nah, jadi untuk melihatnya itu kita tinggal nambahin fungsi apa sih yang kita hapus. Nah, untuk melihatnya itu kita nambahin number saja di sini. Number itu kita ngambil self.data self.data index self.f. Nah, jadi kita number aja sih. Nah, jadi yang kita hapus itu adalah 9, jadi 9 nya hilang. Oke, kita kasih kapasitinya adalah, kita kasih sama aja ya, 5. Kapasitinya itu ada 5. Ini kan kita udah hapus, misalnya 1, kita samain aja dengan implementasi di paint ini. Oke, ini kita ganti aja 1. Yang kita masukkan 2, 3. Nah, 1, 2, 3 kan ini kita masukin 2, 3. Nah, ini belum di DQ ya, jangan dulu ya DQ nya. Nah, 1, 2, 3 kan kita masukin dengan panjang 5. Frontnya itu first ya, first di sini. Jadi frontnya itu ada 1. Nah, jadi first apa ya, first elemen itu adalah 1. Nah, kalau kita DQ, otomatis first elemennya adalah pindah ke 2 sesuai dengan yang saya tadi jelaskan, dia kan pindah ke 2. Nah, semisal ya kan, semisal saya nambah ke sini ya, terus kita pisahin aja ya kan, DQ dan DNQ nya. Saya nambahin lagi 4, 5, 6 kan tadi saya nambahin 4. Nah, ini masih 5 kan apanya, lainnya. Oke, kita kasih len. Nah, lennya itu 5. Nah, lennya masih 5 ya kan. Nah, kita tambah 4, 5, 6. Harus kita print dulu sih, print. Nah, kita print jadi boom. Oke, karena kita sudah print, jadi kita hapus dulu tadi satunya, kita print deh 625. Nah, 6 ini 6 kan jadi indeks ke 0 kan, jadi 6 ini, tapi yang frontnya itu adalah 2. Yang first elemennya dihitung adalah 2. Jadi ini bersifat sirkular atau melingkar. Nah, kalau kita tambah lagi 1, 7. Boom. Lainnya itu jadi 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini akan dibuatkan array baru lagi. Sebenarnya dibuatkan array baru di belakang apa ya? Di belakang layar, dibuatkan array baru lagi di belakang layar dengan diisi lagi dengan old datanya. Jadi diisi dari frontnya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai dari 2 ya kan. Jadi frontnya itu tetap 2 ya kan. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk apa ya? Untuk bagian yang circular array, Q berbasis circular array atau array yang melingkar. Nah, mungkin teman-teman semoga mengerti dari apa penjelasan saya menggunakan paint ini dan disertakan encodingan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Thank you guys. Implementasi di Python. Nah, sebenarnya sama saja yang kita sudah buat tadi, sebenarnya dengan codingan itu sudah sama.
Mulai dari definisinya, yaitu kita mengimplementasikan data. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini bisa kita lihat bahwa kita sudah buat sebenarnya di awal tadi, bahwa cuman nama kelas itu beda. Kita buat di sini kelas definisinya itu kita gunakan definite tanpa apa ya, tanpa parameter, dimana sumber datanya adalah array non dikali kapasitinya. Nah, kapasitinya 5, berarti isinya itu 5 array dengan isi 5 non. Nah, kalau di sini itu menggunakan default capacity. Nah, dia buat variable default capacity. Nah, tapi dia manggilnya dari luar konstruktor nih, jadi kita bisa gunakan begini. Default capacity. Nah, tapi kita harus buat juga di default capacity di sini. Nah, kita buat, saya kita default capacity itu 5, jadi ya kita menggunakan 5 aja gitu. Sebenarnya sama aja dengan tadi, nggak ada perbedaan karena nanti juga itu akan di resize. Nah, terus di sini ada size. Nah, size di sini itu 0. Nah, nilai size ini di sini kita buat dengan variable n. Size n ini kita ganti aja size sama dengan size-nya. Oh, di sini dia menggunakan apa ya? Tipe data itu privat, protected. Jadi protected itu cuma bisa diakses di kelas sama kelas anak-anaknya, itu protected. Kalau privat dia itu cuma bisa diakses di kelas induknya aja gitu, nggak bisa diakses di luar. Nah, terus kita punya env. Nah, di sini sebenarnya dia lembulan, dia ngambil panjang dari yang mana kita sudah ada sebenarnya length of data. Length of data. Nah, sebenarnya length of data kan ini untuk kita lihat kapasitinya. Nah, kapasitinya itu adalah 10. Nah, tapi kalau di slide dia itu ngambil jumlah nilai yang masuk, jadi jumlah nilai yang masuk itu berapa. Nah, kalau di sini kita ngambil kan kapasitinya, kalau untuk di kode yang lain kita udah aja. Oke, kalau kayak gitu kita udah aja jadi size. Nah, kalau size otomatis ketika kita belum ada data nanti hasilnya tetap 0. Beda dengan kalau pakai data, kayak kalau pakai data nanti dia itu ngembaliinnya itu panjang dari apa ya, kapasitinya gitu, sama dengan kita ngambil panjang dari kapasitinya. Nah, kalau ini size dia ngambil ketika kita sudah ada isinya, kayak satu isinya 1, maka panjangnya juga length itu 1. Nah, kurang seperti itu. Untuk ke versi itu udah sama ya, dia size dulu MPQ. Nah, sini kita udah buat MPQ itu QS MP. Nah, terus untuk kan ini kita ganti font, otomatis yang ini kita ganti font, nanti ini akan error kita nggak ganti font. Pada semua belum.
itu biasa. Yang 11 ini bukan M ya, dot size size ya, kan? Jadi udah kita udah ngikutin, terus kalau lanjut apa lagi, SMP udah, main data udah, kita masuk di DQ, di DQ nih kadang lagi dulu. DQ bisa kita lihat bahwa kalau MP itu kita kembalikan error Q is empty. Nah terus kita buat number, save data, terus save count ini kita untuk ngambil apa ya, elemen yang kita udah hapus, index, save data, save count. Nah jadi nanti kalau kita udah ngepop atau ngambil elemen paling awal sudah keluar atau IDQ, maka save count itu atau paling depannya itu dia itu 0. Oke, size-nya itu berkurang 1. Oke, resize. Untuk proses itu kita ngambil out datanya dulu, kita copy datanya itu ke variabel baru. Di sini saya menggunakan out data. Source data non kita kalikan dengan captionnya untuk digunakan untuk apa? Dengan menentukan save datanya. Nanti save datanya itu diambil dari sini guys, dari
ini bentuknya. Nah, for in range apa ya, in range circuit size artinya ini mengulang nilai sebanyak nilai asli dalam dalam pelanggan itu. Nah, nanti sudut data token itu akan dimasukkan menggunakan all data dengan index word. Nah, nanti word itu akan di plus 1 supaya bisa naik. Ya udah ya, kita lihat itu non. Oke, kita mungkin bisa ini ya. Terus ini ada menambah dan menghapus elemen. Ini pertama berikutnya ditambahkan ke antrian. Nah, seperti yang kita udah tulis di sini tuh file. Di sini kita tulis tuh ada di sini tulisnya file, circuit count, circuit size, percent, length, circuit data. Yang kita pakai yaitu circuit data, circuit count kan. Oh, ini NQ itu indeksnya di sini tuh circuit data, circuit size. Nah, terus kita ngambil render self data. Untuk DQ yaitu circuit data plus 1% length of data, circuit data. Itu adalah untuk self count-nya. Nah, jadi KNP itu ketika kita DQ, count itu akan pindah, bukan apanya, bukan angkanya yang bergeser ke indeks kenal, tapi mereka pindah. Count itu pindah sendiri, guys. Oke. Ya, ada meternya juga. Nah, mengubah ukuran apa ya, mengubah ukuran Q. Kan kita mengubah ukuran Q ini kan udah sebenarnya kita udah ngapain dari awal ya kan, tadi di awal. Nah, sekarang ini cuma tambahan doang. Kita udah mengukur ukuran antrian. Ketika ukuran antrian sama dengan ukuran ada yang mendasarinya sama, kita posisi misalnya mendasarinya itu menjadi warna seperti ini itu untuk precise. Nah, kalau sama bandingan ya di ini tuh. Ini kalau circuit size sama dengan panjang circuit data atau kapasitasnya itu, maka akan dikali 2, guys. Dan dibilang bahwa akan dikali 2 kali lipat. Dikali 2 kali lipat circuit data. Nah, nanti kode ini akan ditransfer ke dalamnya, dia akan ditransfer pada array baru yang kita udah buat. Nah, ini prosesnya di sini kita simpan data lama itu di out data. Nanti setelah data itu kita kasih buat array baru dengan kapasitas yang kita tentukan. Terus for ini in range circuit size ini kita buat self.data ini kita masukkan ke dalam data yang kita masukkan ke dalam apa ya, ke dalam self.data yang terbaru atau array terbaru. Oke, mungkin itu tentang apa ya, mengubah ukuran antrian. Kita masuk ke memasukkan array yang mendasarinya, atau bisa disebut juga dengan apa ini, shrinking the underlying array. Nah, di sini tuh sebenarnya
pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan yang dapat mengurangi array dan menjadi setengahnya ukuran setiap saat. Setiap kali jumlah yang disimpan di dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya. Penggunaan itu big O n. Nah, jadi ini itu kita bisa mengurangi mengurangi kesalahan seperti mengatasi masalah seperti memori penuh yang banyak ya kan. Jadi di sini tuh dia cuman ketika kita buat array nanti itu akan lebih rendah gitu hasilnya, bukan lebih rendah sih lebih lebih sedikit memori yang digunakan dengan kecepatan itu konstan. Misalnya kita buat di sini 0 lebih kecil self.size, lebih kecil size lebih kecil dari self.data. Lebih kecil dari len self.data. Nah, nanti kalau kondisinya bernilai true itu kita kasih kita resize ya, nanti resize itu self.data itu kita bagi dua. Ini kita kembalikan numbernya, ini kan answer. Nah, kembali answer ini itu dikembalikan dalam bentuk 0. Nah, di sini saya mengembalikan number untuk kita lihat apa saja yang kita hapus. Nah, misalnya di sini Nah, di sini kita bisa menganalisis implementasi antrian array berbasis long-term queue berbasis antrian, implementasi antrian berbasis array atau implementasi queue berbasis array, yang dimana QNQE ini runtime itu big O1. Tahu dia ini runtime itu konstan. Yang bisa kita lihat runtime big O1 itu dia itu konstan. Runtime big O1 nah ini sebenarnya kompleksitas waktu konstan, jadi waktu itu konstan tidak berubah. Nah, terus kalau DQ, first, empty, dan lain itu sama saja. Oke, mungkin itu tentang tentang analisis array berbasis antrian berbasis array, implementasi analisis antrian berbasis array. Oke, selanjutnya ini kita coba perbaiki untuk shrinkingnya. Shrinking ini adalah memperkecil atau memusatkan array yang mendasarinya. Kita lanjut ke bagian DQ. DQ itu apa? DQ itu double ended queues. Nah, DQ itu tipe data abstrak juga, sama dengan itu didefinisikan sehingga DQD menunjukkan metode pada DFS. Nah, ini merupakan gabungan dari stack dan queue ya. Jadi bisa di add bagian awalnya di first,
add first, terus add last bagian akhir, terus delete first, delete last. Itu adalah metode yang harus ada di dalam DQ. Nah, terus ada untuk yang mengakses itu ada D first untuk mengambil mengembalikan nilai yang first atau nilai paling depan, front. Nah, terus D ini mengembalikan tapi tidak menghapus. Kalau D plus itu kita mengambil elemen paling terakhir dari DQ. Terus D is empty, itu kita mengembalikan DQ apakah dia kosong atau tidak. Terus len D itu kita mengembalikan jumlah elemen dalam DQ. Nah, terus di sini ada apa ya? Kita disuruh buat itu ada 3 variabel instan seperti konstruktor ya. Konstruktor yaitu ada data, size, dan font. Oke, kita coba buat saja. Sebenarnya ini implementasi dari queue yang kita sudah buat ini. Oke, kita ini sebenarnya masih salah ya, kita ini size. Oke, nggak masalah, mengajar yang salah. Untuk versinya ini masih sudah betul. Kalau kita run, ini ada ya. Kita dulu ada yang salah. Oke, nggak ada, kita copy aja ini queue-nya, kita buat DQ. Nah, disini disediakan filenya, kita tinggal paste. Ini yang lain kita hapus aja dulu. Untuk pengetesan ini kita hapus aja yang takutnya error gitu. Oke, udah. Adapun function yang di yang dibutuhkan yaitu adalah add class. Nah, env ini kan dia add class. Nah, env ini sama dengan add class ya, karena dia menambah yang di bagian akhir class. Nah, maka kita butuh berarti add first. Kita ketikkan aja, kita butuh add first. Nah, untuk add first-nya kita indeksnya itu kita ubah di sini. Indeksnya itu kita -1 kan. Nah, misalnya gimana? Nah, self.front misalnya kita punya data itu 2 data. Nah, frontnya itu di 0 ya kan, otomatis di 0 itu -1. Jadi kita butuh kalkulator ya. Masih kalkulator modulus, misalnya itu -1 di modulus, -1 di modulus. Ini bisa kita buat di sini ya. Foto baru, misalnya test.python print untuk -1 modulus 5 itu dapat 4. Nah, dapat 4, jadi kita ngambilnya kalau add first ya, terus kita harus biasanya kita harus ngambil 1 sih sebenarnya, 1. Add first. Oke, kita ubah dulu untuk add first-nya kayak gini. Start.front itu -1 ya. Kita dulu untuk add first-nya di slide ini. Tab self-front itu 1. Tapi yang tadi self-front aja. Self-front ini itu 1. Ya, setelah di sini untuk expose ini kita tambahin ini self data. Kita lihat dulu paling kurang self-front. Nah, self-front ini misalnya 0 di 0 kan kita buat tambah data.
kita perhatikan ini satu. Karena yang bentuknya sirkular, ini backview-nya adalah menghapus paling awal dan reverse ya, reverse. Untuk delasnya itu kita ketikkan ini dan nah tadi kita dikasih petunjuk dengan tagnya bahwa untuk backnya last first and last, untuk kelas ini kita bisa seperti ini untuk back kita ambil cell from, kita nambah dengan cell dot dot size. Nah kita kurangin 1, terus kita persenin dengan panjang cell kita. Oke, ini ya sudah sesuai. Nah, nanti kita ganti ini jadi back. Oke, kita testing dulu ya. Untuk yang ini, nah untuk delasnya ini kita copyin aja untuk yang backnya itu. Nah ini kan numbers, ini numbers apa? Oh ya, kita buat sini back ini kayak yang tadi self dot front, kita tambahin self dot size, kita kurangin 1, kita persenin atau modulusin dengan length self dot data. Oke, kita udah. Nah ini kita ganti bukan front lagi karena kita mengambil nilai yang paling belakang jadi back. Jadi ini kita gantiin aja di back. Dulu. Nah yang harusnya yang terus sih, terus ini baru dewasa. Oke, ini terus. Nah nanti kalau kita udah ganti, nanti front itu akan bertambah gitu. Oke, kita buat dulu gitu. Kita pakai yang salah, ini masih yang salah deh kalau kita biasanya itu dulu. Thank you. Terus sebelum ganti. Salah. Jadi kita download sini. Kita nambahin titik itu 2, d titik kelas itu 1, ini berarti 1, d titik 3. Kita pakai titik kelas d titik plus, kita pakai dan
yang salah ya. DQ oh iya, ini harus kita ganti DQ. Itu testing ada yang salah. Nah, ini kembaliannya masih dalam bentuk apa? 132 itu ya. Add class, oh enggak sih, enggak. Maksudnya add classnya ini oke, ketika deh add class sama add class. Enggak sih. Oh iya. Add class emang add class sih. Terus itu kita kurang satu ya. Satu tiga dua add class. Maksudnya dia ke belakang sih kalau add class. Oke, kita tidak bisa tentuin soalnya ini masih untuk buffer dan delasnya itu kita masih dalam bentuk apa ya? Ini kalau tulis yang terusan tidak bentuk kolom apa. Kenapa di DQ ini kembaliannya itu first. Oke, kita ngambilnya pakai aja. Terus kita lihat untuk random sini ada. Kok kosong ya? Ini stretch. Oke, kosong. Dot plus software back udah ya, software back. Oke, kita coba lagi untuk versinya yang kita nggak usah hapus dulu. Terus untuk versinya itu 3. Untuk kelasnya berapa? Kelas itu harusnya 2. Oh, langsung ada sini back sini. Yang 3 dan 2. Karena itu 2 ya. Oke, kita harus dari sini. Apa ya yang salah? Pengaruh ya kalau kita pasang.
font. Ini berarti ada bagian font. Kita perbaiki dulu ya. Oke, lanjut kita ke DQ-nya. Apa yang salah? Save data. Ini nggak ada yang salah sebenarnya. Oke, jadi udah jadi ya. Di sini kita punya first. Nah, kalau kita jalan ini, misalnya kita add kelas 5. Ini udah tesnya, kelasnya 5, terus 3 dan 7. 3 dan 7. Nah, sini otomatis kita akan dapat ini untuk pas penambahan. Nah, 735. Nah, terus kursnya itu 7. Oh, ini kita ganti kelasnya. Kelasnya itu kalau kita ganti 5. Ini 3. Nah, nanti ada 7 dan 5. Oke, udah ya. Nanti kita delete kelas tuh. Kita print delete kelas. Oke. Delete kelas. Kita update first-nya. First tuh ya. Oke, first kita delete kelas. Gitu. Kelas kita delete yang kelasnya. Nah, waduh, ini delete kelas. Oh iya, maaf. Kita delete kelasnya. Oke, yang dikeluarkan itu ada 5 sesuai dengan ini 5. Dan kalau kita print lagi, printnya itu sama dengan 2 sih. Link itu 2 sesuai dengan yang kita buat ini 2. Ya, ini 2 saja nanti. Terus kedua ya, kita ganti aja jadi las aja ya, supaya enak. Ini las. Nah, terus kita delete kelas. Udah ya, delete kelasnya. Terus ini itu D. Nah, kalau kita delete kelas lagi, itu jadi 2, jadi 1 sih, jadi 1 nih, jadi 1 kan lainnya. Nah, kalau kita add first lagi, add first itu misalnya 6, nanti yang ditambah itu 6 guys. Nah, 6 di bawah 76. Terus untuk SMP-nya itu false karena memang nggak ada ya. P.isMP P.isMP. Oke, udah false. Oke, udah ya. Nah, terus kita yang terakhir itu kita DQ dalam mode koleksi atau collection. Nah, kalau di collection itu kita punya banyak lah. Kita kasih collection. Nah, collection kita import collection.
Nah, kita punya di sini jadi collection dot dq ada ya? dq ya d dot open. Nah ini collection ini buat dua ini sih collection, oh collections, sorry collections, ini collections d dot open. Oh ada penelitian juga ya, penelitian 5 itu berarti akun di depan ya, 5 dan 6. Nah ini kita berarti ngambilnya ke depan, terus kalau akun 10 kita akunnya di belakang, kan itu biasa di belakang ya kan, ini sampai ini belakang, terus akunnya itu kita 2. Nah ini akan ditambahkan di belakang guys, 10 dan 2 ini ditambah di belakang, terus ada akunnya lagi itu 3 dan 7 dan itu 3 terus 7, aduh 3 7 ya, terus kita print dq-nya, print dq d itu sama dengan kita tambah ke d. Oke, print boom, ada yang salah. Collections dq udah deh, terus mana collections dq dqd, find my dqd, what's wrong, dia di sini gimana? Oh ya, teman-teman. Nah dq d itu sebenarnya dq 3736. Kenapa dari 7? Karena penengah yang terakhir itu adalah 7, 3 6 5 10 2, 10 dan 2 itu terakhir kali itu open. Nah open ini sama dengan untuk open last. Nah kalau kita rotate 5 nya d dot rotate ke 5 itu nanti 5 nya itu akan bergerak ke kanan, bergerak ke kiri maksudnya, yang bisa kita lihat. Jadi di rotate itu dijelaskan di sini itu circulary shift itu memindahkan rightward, jadi dia memindahkan dari kanan ke steps. Jadi stepnya itu berapa? Stepnya 5. Ini ada penambahannya enggak sih? 5. Oke udah ya, 5 dari jadi kita rotate aja 5, kita nanti dia akan bergerak dari apa ini, 0 1 2 3, nanti dia akan bergerak ke 5, rotate lagi. Kalau kita rotate lagi ini misalnya kasih 6, 6 ini akan ke di atas sih harusnya. Saya lihat nggak ada perubahan ya kalau ini udah mix kali ya, kayaknya udah mix ya. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai collection sama DQ.
tetap view juga. Mungkin masih banyak kesalahan yang saya buat dalam video ini. Mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.